Jack Ma pernah gagal 30 kali sebelum sukses. Rahasianya? Pola pikir dan strategi. Video ini akan mengungkap 9 cara memaksa rezeki datang lebih cepat. Sangat banyak orang yang bermimpi untuk hidup berkecukupan, bebas dari beban finansial. Namun kenyataannya, banyak dari kita justru terjebak dalam lingkaran yang menyesakkan. Gaji habis sebelum waktunya, pekerjaan terasa monoton tanpa perkembangan, atau bahkan merasa bingung bagaimana caranya agar uang yang didapatkan bisa berkembang. Anda mungkin merasa familiar dengan situasi ini. Rasanya seperti berjalan di tempat, roda kehidupan berputar, tapi tidak menghasilkan kemajuan yang berarti. Anda bekerja keras, berkorban waktu dan tenaga, namun hasilnya tak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, apakah kesuksesan finansial hanya milik orang-orang tertentu saja? Apakah hanya mereka yang beruntung yang bisa menikmati kebebasan finansial? Jawabannya, tentu saja tidak. Seringkali yang membedakan mereka yang sukses dan yang tidak adalah pola pikir dan pendekatan dalam mengelola keuangan. Mereka yang sukses memiliki mindset yang tepat, yaitu mindset yang menarik kelimpahan rezeki dan kesempatan. Mereka juga memiliki strategi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan finansial mereka. So, jika saat ini Anda merasa terjebak dalam keterbatasan finansial, yakinlah Anda bisa mengubah situasi ini. Anda bisa memutus rantai keuangan yang membelenggu dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Sekarang, kini saatnya kita menguak rahasia menarik rezeki lebih cepat. Simak baik-baik 9 strategi berikut ini dan rasakan perubahannya. Yang pertama, bersyukur. Oprah Winfrey berkata, rasa syukur adalah kunci menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam perjalanan menarik rezeki, ada satu kunci yang sering terlupakan, yaitu bersyukur. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya bersyukur dengan rezeki? Bukankah rezeki itu hasil dari kerja keras? Benar, kerja keras adalah faktor penting. Namun, ada kekuatan tak terlihat yang ikut berperan dalam menarik rezeki, yaitu energi yang kita pancarkan. Dan rasa syukur adalah sumber energi positif yang sangat kuat. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah magnet. Ketika Anda fokus pada kekurangan dan kesulitan, Anda memancarkan energi negatif. Energi ini justru akan menolak datangnya rezeki. Sebaliknya, ketika Anda bersyukur, Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki, Anda menghargai setiap nikmat, sekecil apapun itu, Anda memancarkan energi positif yang menarik kelimpahan dan kesempatan. So, mulailah hari Anda dengan mensyukuri hal-hal sederhana. Syukuri napas yang masih diberikan, syukuri keluarga yang menyayangi Anda, syukuri pekerjaan yang memberi Anda penghasilan. Rasakan perbedaannya ketika Anda bersyukur. Hati Anda akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Anda akan lebih optimis dan bersemangat dalam menjalani hari. Dan yang paling penting, Anda akan lebih peka terhadap peluang-peluang yang datang. Yang kedua, visualisasikan kesuksesan Anda. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan, jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa mewujudkannya. Kalimat tersebut menyimpan kebenaran yang mendalam. Kekuatan visualisasi memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan, termasuk tujuan finansial Anda. Bayangkan, di mana Anda ingin berada 5 tahun dari sekarang. Apakah Anda memiliki rumah idaman, mobil impian, atau bisnis yang sukses? Atau mungkin Anda ingin bebas dari hutang dan memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan? Jangan hanya membayangkannya, rasakan. Rasakan kebahagiaan dan kepuasan saat Anda mencapai tujuan tersebut. Visualisasikan diri Anda tinggal di rumah idaman, mengemudi mobil impian, atau menikmati hasil dari bisnis yang Anda bangun. Visualisasi bukan sekedar khayalan kosong. Ia adalah teknik yang ampuh untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda secara konsisten memvisualisasikan tujuan Anda menanamkan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai.
Hal ini akan membantu Anda tetap fokus, termotivasi, dan membuat keputusan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda. Lebih dari itu, visualisasi juga membantu Anda menciptakan jalan menuju aspirasi Anda. Ketika Anda memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan Anda, pikiran Anda akan secara otomatis mencari cara dan peluang untuk mencapainya. Anda akan lebih peka terhadap informasi, sumber daya, dan orang-orang yang dapat membantu Anda mewujudkan impian Anda. So, luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan kesuksesan finansial Anda. Rasakan, hayati, dan yakini bahwa Anda bisa mencapainya. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang jelas. Anthony Robbins berkata, satu-satunya batasan untuk mencapai Anda adalah batas yang Anda tetapkan dalam pikiran Anda sendiri. Jika Anda ingin meraih kesuksesan finansial, jangan biarkan tujuan Anda hanya sebatas angan-angan. Anda perlu menetapkan tujuan keuangan yang jelas, terarah, dan realistis. Bayangkan Anda sedang memanah. Akankah Anda melepaskan anak panah tanpa mengarahkannya pada sasaran yang jelas? Tentu tidak. Begitu pula dengan tujuan keuangan Anda. Tanpa kejelasan, Anda akan kesulitan menentukan arah dan langkah yang tepat. Lalu, bagaimana caranya menetapkan tujuan keuangan yang jelas? Gunakan prinsip SMART. Spesifik, tujuan Anda harus jelas dan detail, bukan hanya ingin kaya, tetapi ingin memiliki tabungan 1 miliar rupiah untuk dana pensiun. Terukur, tentukan jumlah yang ingin Anda capai dan bagaimana cara mengukurnya. Misalnya, menabung 10 juta rupiah per bulan selama 10 tahun. Dapat dicapai. Pastikan tujuan Anda realistis dan sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu muluk dan sulit dijangkau. Relevan. Tujuan Anda harus sesuai dengan nilai-nilai dan prioritas hidup Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Kebebasan finansial atau keamanan finansial? Terikat waktu. Berikan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan Anda. Misalnya, memiliki rumah sendiri dalam 5 tahun. Dalam menetapkan tujuan keuangan yang SMART, Anda memiliki pedoman yang jelas untuk mengambil tindakan. Anda tahu apa yang ingin Anda capai, berapa banyak yang harus Anda kumpulkan, dan kapan batas waktunya. Kejelasan ini akan membantu Anda tetap fokus, termotivasi, dan konsisten dalam mengelola keuangan Anda. Yang keempat, bekali diri dengan pengetahuan. Di dunia yang terus berkembang ini, pengetahuan adalah aset berharga yang tak ternilai harganya. Terlebih lagi dalam hal keuangan, jangan biarkan diri Anda tertinggal. Bekali diri Anda dengan pengetahuan seputar keuangan dan strategi investasi. Bayangkan Anda diberikan peta harta karun. Akankah Anda mengabaikannya dan memilih mencari harta karun secara acak? Tentu tidak. Peta itu adalah pengetahuan yang akan membimbing Anda menuju harta karun yang diinginkan. Begitu pula dengan keuangan. Pengetahuan adalah peta yang akan menuntun Anda menuju kesuksesan finansial. Dengan memahami konsep dasar keuangan seperti anggaran, tabungan, dan investasi, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih bijak. Ada banyak cara untuk meningkatkan literasi keuangan Anda. Anda bisa memulainya dengan membaca buku-buku keuangan, mengikuti kursus atau workshop, atau bahkan menonton video edukasi di internet. Pelajari berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Pahami risiko dan potensi keuntungan dari masing-masing instrumen tersebut. Ingat, investasi pada pengetahuan adalah investasi yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa depan. Dengan pengetahuan yang cukup, Anda dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat, menghindari kesalahan yang merugikan, dan mencapai tujuan finansial Anda dengan lebih cepat. Yang kelima, temukan lingkungan yang suportif. Pernahkah Anda mendengar pepatah, lingkungan membentuk perilaku? Pepatah ini mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Lingkungan tempat Anda berada memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, sikap, dan bahkan kesuksesan Anda. Bayangkan sebuah bibit tanaman. Jika ditanam di tanah yang subur, dengan cahaya matahari yang cukup dan air yang teratur, bibit itu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Namun, jika ditanam di tanah yang gersang tanpa perawatan yang memadai, bibit itu akan layu dan mati.
Begitu pula dengan pertumbuhan finansial Anda. Lingkungan yang suportif, yang dipenuhi oleh orang-orang positif dan berpikiran maju, akan memberikan nutrisi yang Anda butuhkan untuk berkembang. Mereka akan menginspirasi, memotivasi, dan mendukung Anda dalam mencapai tujuan keuangan. Sebaliknya, lingkungan yang negatif, yang dipenuhi oleh orang-orang yang pesimis dan cenderung menyerah, akan menghambat pertumbuhan Anda. Mereka akan menanamkan keraguan, ketakutan, dan membuat Anda sulit untuk maju. Di lingkungan yang suportif, Anda dapat berbagi ide, berkolaborasi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, lingkungan Anda adalah cerminan diri Anda. Pilihlah lingkungan yang dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang mencapai pribadi yang lebih baik, termasuk dalam hal keuangan. Yang keenam, tumbuhkan kebiasaan memberi. Alam semesta ini beroperasi dalam sebuah sistem keseimbangan yang menakjubkan. Salah satunya adalah hukum memberi dan menerima. Ketika Anda memberi, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi diri sendiri. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Jika airnya terbendung dan tidak mengalir, lama-kelamaan akan menggenang menjadi keruh dan bahkan menimbulkan masalah. Namun, jika airnya mengalir dengan lancar, ia akan membawa kehidupan dan kesuburan bagi lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan rezeki Anda. Jika Anda hanya menerima tanpa pernah memberi, rezeki itu akan terbendung dan tidak mengalir dengan optimal. Namun, ketika Anda membiasakan diri Anda berbagi, Anda seolah-olah membuka bendungan dan membiarkan rezeki mengalir dengan deras dalam hidup Anda. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Mulailah dari hal-hal kecil, berikan sedekah kepada yang membutuhkan, bantu teman yang sedang kesulitan, atau dukung proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika Anda memberi, Anda mengaktifkan energi positif yang akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Anda juga menanamkan benih kebaikan yang akan berbuah di masa depan. Yang ketujuh, ambil tindakan. Anthony Robbins berkata, satu-satunya batasan untuk mencapai kita besok adalah keraguan kita hari ini. Anda telah menetapkan tujuan finansial yang jelas. Anda telah memvisualisasikan kesuksesan Anda, dan Anda telah membekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tindakan. Ya, saatnya untuk bergerak dan mengambil tindakan nyata. Jangan hanya berdiam diri menunggu keajaiban datang. Ingat, kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya. Anda harus menjemputnya. Bayangkan seorang pemanah yang telah mengarahkan anak panahnya pada sasaran. Namun, ia tidak pernah melepaskan anak panah tersebut. Akankah ia mengenai sasarannya? Tentu tidak. Begitu pula dengan tujuan finansial Anda. Anda harus mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Buatlah anggaran bulanan dan disiplinlah dalam menjalankannya. Sisihkan sebagian penghasilan Anda untuk ditabung dan diinvestasikan. Cari peluang untuk meningkatkan penghasilan Anda. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda. Cobalah hal-hal baru, pelajari keterampilan baru, dan ambil risiko yang terukur. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah Anda belajar dari kegagalan tersebut dan terus bergerak maju. Karena setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, akan membawa Anda lebih dekat menuju tujuan Anda. Yang kedelapan, tetap gigih. Jalan menuju sukses finansial bukanlah jalan yang mulus. Akan ada lika-liku, tanjakan, bahkan jurang yang mengharuskan Anda berhenti sejenak untuk mencari jalan lain. Itulah kenyataan yang harus Anda hadapi. Perjalanan menuju puncak pasti penuh dengan rintangan. Ada jalan berbatu, tanjakan terjal, dan cuaca yang tak menentu. Namun, apakah Anda akan menyerah di tengah jalan dan kembali ke kaki gunung? Tentu tidak. Anda akan terus melangkah, melewati setiap rintangan dengan tekad yang kuat. Anda tahu bahwa perjuangan dan pengorbanan Anda akan terbayar lunas ketika Anda mencapai puncak dan menikmati pemandangan yang indah. Begitu pula dengan perjalanan menuju kesuksesan. Anda pasti akan menghadapi kemunduran seperti investasi yang rugi, bisnis yang gagal, atau kehilangan pekerjaan. Namun, jangan biarkan kemunduran itu menghancurkan semangat Anda. Anggaplah kemunduran sebagai pelajaran berharga yang akan membuat Anda lebih kuat dan bijaksana. Evaluasi kesalahan Anda, ambil hikmahnya, dan bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik.
Ingat, kegigihan adalah kunci kesuksesan. Mereka yang berhasil mencapai impiannya adalah mereka yang pantang menyerah dan terus berjuang meski menghadapi banyak rintangan. Yang kesembilan, pertahankan pola pikir positif. Pikiran adalah benih. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Jika Anda menanam benih optimisme, keyakinan, dan harapan, maka hasil panen Anda adalah kelimpahan dan kesuksesan. Begitu pula dalam hal keuangan. Keadaan finansial Anda saat ini, baik atau buruk, adalah cerminan dari pola pikir Anda. Jika Anda selalu dibayangi rasa khawatir, ketakutan, dan keraguan, maka Anda akan sulit untuk melihat peluang yang ada. Anda akan terjebak dalam lingkaran negativitas yang menghambat pertumbuhan finansial Anda. Sebaliknya, jika Anda memiliki pola pikir yang positif, Anda akan lebih mudah menarik peluang dan kesuksesan. Anda akan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Anda akan lebih percaya diri, kreatif, dan gigih dalam mencapai tujuan keuangan Anda. Pahamilah, pola pikir bukanlah sikap menutup mata terhadap kenyataan. Ini tentang memilih untuk fokus pada sisi baik dari setiap situasi dan meyakini bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan. Lalu, bagaimana caranya menumbuhkan pola pikir positif? Mulailah dengan bersyukur atas apa yang Anda miliki. Hindari bergaul dengan orang-orang negatif, isi pikiran Anda dengan informasi yang positif dan inspiratif. Yakinlah bahwa Anda mampu mencapai kesuksesan finansial. Ingat, pikiran Anda adalah magnet. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang akan Anda tarik. So, fokuslah pada hal-hal positif dan biarkan keajaiban itu terjadi dalam kehidupan finansial Anda. Sekarang, yuk kita belajar dari kisah sukses Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri Alibaba, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Perjalanan hidupnya penuh lika-liku, dari kegagalan demi kegagalan hingga mencapai puncak kesuksesan. Jack Ma lahir di Guangzhou, Tiongkok, dari keluarga sederhana. Ia memiliki minat besar dalam bahasa Inggris dan seringkali bersepeda ke hotel terdekat untuk berlatih berbicara bahasa Inggris dengan turis asing. Setelah lulus kuliah, Jack Ma mengalami banyak kegagalan. Ia ditolak di 30 pekerjaan yang berbeda, termasuk KFC. Ia bahkan pernah gagal masuk universitas unggulan Harvard sebanyak 10 kali. Namun, Jack Ma tidak pernah menyerah. Ia memiliki keyakinan yang kuat untuk mimpi-mimpinya dan terus berjuang mewujudkannya. Pada tahun 1999, Jack Ma mendirikan Alibaba di apartemennya bersama 17 temannya. Alibaba adalah sebuah platform e-commerce yang menghubungkan para pembeli dan penjual dari seluruh dunia. Awalnya, Alibaba tidak langsung sukses. Mereka harus menghadapi banyak tantangan termasuk persaingan yang ketat dan kurangnya modal. Namun, Jack Ma dan timnya tidak pernah menyerah. Mereka terus berinovasi dan mengembangkan usahanya. Salah satu kunci kesuksesan Jack Ma adalah pola pikir positifnya. Ia selalu berusaha melihat setiap peluang di balik setiap tantangan. Ia juga selalu mengingatkan dirinya sendiri dan timnya untuk tidak pernah takut gagal. Jack Ma berkata, "Hari ini sulit, besok akan lebih sulit, tetapi lusa akan cerah. Jika Anda tidak menyerah, Anda masih memiliki kesempatan." Kini, Alibaba telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Jack Ma pun menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Namun, ia tidak pernah lupa akan perjuangan di masa lalu. Ia selalu berusaha untuk menginspirasi dan membantu orang lain untuk mencapai impian mereka. Sahabat sekalian, kisah Jack Ma adalah bukti nyata bahwa kesuksesan dapat diraih oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang pernah mengalami banyak kegagalan. Kuncinya adalah memiliki pola pikir yang tepat, kemauan keras, dan tidak pernah menyerah pada impian. Ingat, kunci kesuksesan ada di tangan Anda. Pola pikir positif, keteguhan hati, dan keberanian bertindak akan membawa Anda meraih impian. Seperti Jack Ma, Anda pun bisa menulis kisah sukses Anda sendiri. Sekarang yuk bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar dan tumbuh bersama. Like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.